Supartino dari Prodi PAI semester 3 sebagai moderator materi Sistem Informasi Kampus atau cara akses siaran. Namun sebelum materi disampaikan, saya akan memaparkan kurikulum vitae beliau. Nama Ustadz Didik Sarjana Komputer Magister Pendidikan. Tempat tanggal lahir Lamongan 21 Juli 1978. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, keluarga negaraan Indonesia. Status nikah anak 4. Alamat sekarang Desa Randu Padangan, RT 21, RW 7, Menganti, Gresik. Nomor telepon 082 334 788 137. Email didik@gmail.com. Pendidikan formal SDN 1 Sukosari, SMPN 1 Mantuk, MA Darussalam Keganean, S1 PAI Sekali Al-Azhar, S1 Teknologi Informatika Universitas 45 Surabaya, S2 Institut Agama Islam Komarudin. Untuk pendidikan non formal Pondok Pesantren Darul Ihsan. Pengalaman kerja sebagai guru di SMA Al-Azhar dan sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar. Ya, langsung saja. Untuk materi Sistem Informasi Kampus atau cara akses siaran akan disampaikan oleh Ustadz Didik Sarjana Komputer Magister Pendidikan. Kepada Ustadz Didik Sarjana Komputer Magister Pendidikan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Halo? Laki-laki perempuan banyak perempuan ya? Banyak apa sih? Baik, tadi sudah diperkenalkan sama saya. Nomor aku juga sudah ada, silakan dicatat kalau masih baru. Kalau nggak perlu nggak usah. Kita langsung ke pengenalan sistem informasi akademik yang ada di Universitas Al-Azhar Indonesia. Ya. Jadi kita langsung saja ke pokok bahasan. Ini terlalu banyak kayaknya. Kita langsung ke sosialisasi KRS online bagi mahasiswa baru. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan ya, apa itu KRS, ya, apa itu siaran. Jadi siaran itu adalah sebuah sistem informasi akademik online yang dibangun untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan administrasi akademik kampus secara online. Jadi ini ya, nanti ketika sampai nanti sudah mulai masuk perkuliahan, sebelum masuk perkuliahan itu apa yang dipersiapkan? Tahu apa dulu? Hah? Harus tahu dosen walinya. Apa itu dosen wali? Wali kelas. Ya. Dosen wali ini adalah seorang dosen yang nanti akan membimbing kalian dari bidang akademik, ya, yang mengantarkan. Jadi nanti kalau ada apa-apa terkait dengan akademik bisa konsultasi kepada dosen wali. Jadi siaran ini adalah suatu sistem yang mempermudah kalian untuk melakukan administrasi yang berkaitan dengan akademik, baik itu mata kuliah, jadwal, dosen, nilai, mulai dari nilai, kemudian KHS,
kartu hasil studi. Oke. Jadi itu adalah CKS. Yang kedua adalah KRS. KRS ini adalah sebuah lembar khusus berisi daftar mata kuliah yang akan kamu ambil pada satu semester. Jadi KRS ini adalah kartu rencana studi. Sebelum kalian nanti mengambil atau mengikuti mata kuliah, karena di kampus ini yang dipakai adalah sistem semi SKS atau sistem paket. Jadi kalau kamu semester 1 nanti bisa juga kamu harus ambil semua mata kuliah itu. Batas SKS-nya adalah 24, tidak boleh lebih. Jadi KRS ini adalah kartu rencana studi. Sebelum kalian mengikuti mata kuliah, itu kalian harus mengambil mata kuliah yang akan ditempuh. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib harus ditempuh semua. Itu namanya paket. Ya. Yang mau paket itu semester 1 harus semua sudah tuntas, tidak boleh tidak. Jadi kalian itu masuknya bareng, lulusnya juga bareng. Itu enaknya semi paket. Kalau SKS murni tidak seperti itu. Bisa juga masuknya sama-sama, nanti keluarnya ya tergantung dari mereka. Kalau dia mengambil semester cepat, semua diambil cepat selesai. Ya. Tapi kalau semi paket ini harus berjenjang, sama dengan ketika kalian di SMA, gitu ya. Jadi kelas 1 pelajarannya ini, kelas 2 pelajarannya ini sudah ditentukan. Ya. Kemudian yang kedua adalah SKS. SKS merupakan satuan beban studi pada setiap mata kuliah yang akan kamu ambil nantinya. Satu mata kuliah memiliki beban 2 hingga 3 SKS, tergantung dari kompleksitas mata kuliah tersebut. Semakin sulit SKS-nya akan semakin tinggi, semakin mudah SKS akan semakin rendah. Biasanya 2 sampai 3 SKS. Itu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Nggak ada ya? Mulai dari siapa KRS, SKS itu apa? Sudah paham? Paham ya? Belum? Belum. Jadi gini ya, saya ulangi lagi. Sudah apa namanya diberikan materi cara belajar di kampus? Sudah. Berarti sudah tahu tuh. Iya. Gini ya, bedanya kalau di sekolah dengan di kampus itu kalian lebih kreatif di kampus. Cara belajarnya yang jelas anak SMA dengan anak kampus beda. Ya. Kemudian sistem yang digunakan itu setiap mata kuliah itu ada beban SKS masing-masing. Ya. Semakin sulit mata kuliah, SKS-nya semakin tinggi. Biasa antara 2 sampai 3. Ya. Itu kalau menggunakan SKS murni. Tapi kalau di kampus ini itu menggunakan paket. Jadi semester 1 kamu harus sudah selesai berapa SKS. Ini semuanya harus ditempuh. Kalau tidak tempuh berarti kalian dianggap tidak bisa naik ke semester selanjutnya, atau tidak lulus pada beberapa mata kuliah yang harus diulang. MIG misalkan mata kuliah Pancasila kamu nggak lulus, berarti semester 2 nanti atau semester selanjutnya nanti akan ada takdiran. Oh ternyata saya mata kuliah Pancasila ini dapat E misalkan. Kamu tahu nilainya dapat E, segera kita perbaikan ke dosen pengampunya. Beda kalau kamu itu ya sama dengan di kampus. Di sekolah, kamu sekolah ternyata ada mata pelajaran yang kurang dari KKM, ada mata pelajaran yang ternyata kamu dapat nilai di bawah KKM. Apa yang kamu lakukan kira-kira? Dia sama dengan di kampus juga sama. Kalau ada mata kuliah yang tidak lulus, maka kamu harus minta nilai perbaikan ke dosen pengampunya. Ya, itu. Jadi KRS ini kartu rencana studi. Setiap kartu rencana studi ini dilakukan setiap semester. Semester 1 kamu mengambil mata kuliah apa saja. Nanti saya tunjukkan ya caranya biar nggak bingung.
Semester 2 nanti ngambil mata kuliah apa sesuai dengan kelasnya. Di situ juga tersedia, tinggal kita kemudian simpan berikan ke dosen wali. Itu saja. Ya nanti dosen wali akan ngecek, ya approve atau menyetujui mata kuliah yang kamu ambil. Itu saja. Paham ya ini? Masih bingung? Silakan kalau masih belum bisa bertanya. Biar nggak bingung. Ya, mulai dari awal nih. Kemudian nomor 4, kalau sudah paham saya lanjutkan nomor 4, IP atau indeks prestasi merupakan sistem penilaian di perguruan tinggi jumlah dari seluruh nilai mata kuliah yang Anda ambil dalam satu semester disebut IP atau indeks prestasi. Nilai maksimal istimewa itu adalah 4 ya. Jadi IP kamu itu minimal nanti tidak boleh kurang dari 3. Kalau di sekolah biasa kan nilainya ada 70, 80 sampai 100 ya. Kalau di perguruan tinggi itu nggak ada nilai 100. Yang ada adalah nilai 1, 2, 3, 4 sampai dengan 4. Indeks prestasi ini adalah kumpulan nilai yang kamu kumpulkan selama satu semester. Misalkan besok kali kamu dapat nilai B itu perkiraan ada 3, dapat 3. Kalau satu ya. Jadi kalau nilainya itu B itu perkiraan 3 ke atas. Nanti ada batasan untuk nilai itu yang memberikan nilai adalah dosen pengampunya, sudah tahu semuanya kalau dosennya. Jadi nanti yang kamu lihat nanti bukan nilai angka, tapi nilai hurufnya. Nanti ketika apa namanya di terakhir itu nanti akan kelihatan indeks prestasi itu. Ada kelihatan nilai kamu terakhirnya itu berapa kalau di rata-rata. Mata kuliah ini dapat A plus semuanya. Kalau semuanya A plus pasti mendapatkan nilai 4. Kalau hanya B saja biasanya 3, berapa. Ya. Itu bedanya kalau di kampus dengan di sekolah. Kalau di sekolah nilai itu puluhan, 50, 60, 70, 80, 90 sampai 100. Tapi kalau di kampus itu hanya nilai E, C, B plus, A plus, AP, A, B dan seterusnya. Ya. IPK ini adalah, kalau IPK itu beda lagi. Kalau IPK ini kalau kamu masih semester, kalau IP itu per semester, kalau IPK itu keseluruhan. Misalkan kamu sudah semester 6, berarti IPK itu mulai dari semester 1 sampai dengan 6 itu kumulatif, jadi dikumpulkan jadi 1 nanti akan rata-rata. Jadi dari hasil akhir nanti akan kelihatan kamu ketika lulus nanti akan mendapatkan yang mana transkrip nilai. Transkrip nilai itu berupa kumpulan nilai-nilai sudah kamu kumpulkan mulai dari semester 1 sampai semester akhir. Dari situ kamu akan kelihatan berapa IP kamu. Kalau IP kamu 3,6 ke atas sudah bagus. Tapi kalau IP kamu 3,5 ke bawah berarti jelek. Makanya IPK ini sangat menentukan. Dari mana IPK itu ya? Dari kumpulan mata kuliah itu sendiri yang di sana ada beberapa SKS-nya masing-masing. Itu ya. Nanti akan kelihatan itu. Dari sini paham? Ada yang kurang paham? Jadi ini ya, sebelum kamu nanti menempuh mata kuliah, yang harus dilakukan oleh mahasiswa baru adalah melakukan KRS, kartu rencana studi, mengambil mata kuliah yang akan kamu ambil. Pasti ada banyak mata kuliah apa saja, ya nanti akan ditujukan kamu itu semester berapa, jurusannya apa, misalkan PAI kelas apa, PAI semester 1 kelas A apa kelas B akan kelihatan. Sudah tahu semuanya nomor induk mahasiswa? Belum tahu. Ya nanti akan di-share oleh bagian itu. Kalau belum tahu nanti bisa minta atau mungkin nanti akan diberikan kepada masing-masing grup WA biar tahu NIM saya berapa. Mengapa harus pakai NIM?
Nomor induk mahasiswa ini baru seperti KTP, nomor induk KTP. Ya. Jadi untuk mengetahui nilai dan semuanya harus tahu NIM-nya. Jadi nanti kalau kamu ingin tahu nilai kamu berapa, itu silakan nanti bisa dicek di sistem siakat yang kami sediakan. Tinggal memasukkan NIM dan password. Nanti akan saya tunjukkan alamatnya mana yang mau dipakai dan seterusnya. Ini aktif ya? Aktif di Pak. Baik. Dari sini Pak, ada yang belum Pak? Ya, nanti dari sini pertanyaan ya. Kita lanjut aja. Baik, ini yang perlu kalian tahu bahwa Stay Al-Azhar sudah ada websitenya. Jadi informasi terkait dengan kampus bisa dilihat di https Stay Al-Azhar ACID. Ini adalah web kampusnya. Nanti bisa dibuka. Saya buka ya. Ini adalah tampilan dari website Stay Al-Azhar. Bagaimana cara melakukan KNS? Bisa melalui Stay Al-Azhar atau bisa langsung ke websitenya. Ya, bisa di akademik, kemudian di sistem informasi akademik atau silakan. Ini, ya, ini adalah tampilan dari dua website yang sering diakses oleh mahasiswa, terutama di website Sistem Informasi Manajemen atau SIM Stay Al-Azhar.ac.id. Ya. Nanti silakan ditanyakan kalau tidak paham. Kita lanjut ke materi dulu. Baik, itu lagi ya. Ini adalah tampilan dari siakat yang nanti akan kamu akses. Jadi ketika kamu nanti akan mengambil KNS, nanti akan ada nama atau user dan kata sandinya, baru login. Nanti akan saya tunjukkan cara-caranya bagaimana dia tahu. Ya. Apa kita lakukan saja? Jadi apa? Ya. Baik. Karena kalian masih belum tahu nomor itunya, kita langsung saja ke sini ya. Jadi kita langsung praktek saja. Misalnya kita tambah terus, biar agak besar. Baik, kalau kalian sudah bisa mengakses sistem Stay Al-Azhar menanti ACID, nanti akan ada tampilan seperti itu. Ya. Jadi perlu diingat, ini adalah website yang bisa dicatat ya. Websitenya adalah ini. Silahkan nanti untuk akses yang bawah https sim.stay.al-azhar.ac.id.
kerjakan dia tahu. Kemudian setelah itu nanti akan muncul, ambil ini ya. Cara saya bagaimana? Nama username adalah nomor induk mahasiswa yang nanti akan dibagikan, dan kata sandinya adalah tanggal kalian, tanggal lahir kalian yang dibalik, tahun, bulan, dan tanggal. Ingat-ingat, bukan tanggal bulan tahun, tapi tahun, bulan, dan tanggal. Nah, saya katakan saja langsung ya. Saya coba untuk akses satu mahasiswa saja. Saya 2021 29 kosong 355 kosong 355. Tanya siapa ini? Saya nanti akan melihat tanggal lahirnya 19 kemudian 7 19 masuk apa ya? dan 11, 22, 07, 19. Ini ya, bisa diperhatikan apa yang akan dilakukan kalau sudah bisa masuk ya. Jadi nanti ingat-ingat untuk username dan passwordnya ya. Username dan password itu adalah kalau username menggunakan nomor induk mahasiswa. Nomor induk mahasiswa itu nanti bisa diminta di bagian itu, nanti akan diberikan secara langsung ke melalui WA atau di tempel. Saya kurang tahu nanti seperti apa sosialisasinya. Yang penting nomor induk mahasiswa itu jangan sampai tidak tahu. Yang kedua, untuk masuk itu menggunakan tahun, bulan, dan tanggal. Misalkan 1 Januari 2000 berarti 2001 nah ya, misalkan tanggal lahirnya adalah 19 Januari 1992 berarti 1992 Januari itu 01, kalau tanggalnya berarti 19. Jadi harus ada nolnya. Kalau bulan 8 berarti 08. Baik, yang pertama harus kita lakukan apa? Kalau sudah seperti ini, ya, biar rumah tangga itu tidak diacak-acak oleh tamu yang tidak diinginkan,
maka segera ganti paspor Anda, ya. Jangan menggunakan tanggal lahir, ya. Terserah mau pakai paspor apa terserah, yang penting berubah dulu paspornya. Cara berubahnya bagaimana? Di bawah ini ada tulisan ganti paspor, silakan paspor lawannya apa, paspor barunya apa, terus ulangi sekali lagi baru ganti paspor. Kalau paspornya sudah selesai, baru kita melakukan apa yang kita lakukan. Setelah paspor selesai diganti, kita lakukan perbaikan data. Klik mahasiswanya ya. Perhatikan, ini adalah menu SIM-nya. Menu SIM, nah, masih proses. Tahan. Kelihatan begitu. Dari mana kelihatan? Oh, enggak kelihatan. Apa kurang besar kan? Kurang besar. Saya besarkan. Kelihatan atau begini? Kelihatan ya? Ini adalah daftar umumnya. Daftar umum itu sama dengan daftar umum. Daftar umum SIM akademik mahasiswanya ini diklik. Mahasiswa diklik. Kalau sudah diklik nanti akan muncul rumus seperti ini. Ya, ada portal, ada perkuliahan, ada laporan mahasiswa atau yudisium. Status kamu itu masih di perkuliahan dan laporan saja, belum yudisium, karena masih semester 1. Portal ada biodata. Yang pertama kali lakukan adalah biodata masih memperbaiki data kalian. Ya, silakan diperbaiki. Ini adalah data. Yang pertama kali kamu lakukan adalah ini kamunya terlalu besar. Oh iya, ada masnya. Tentunya kalian disuruh memperbaiki data kamu. Pertama kamu lakukan adalah dengan upload foto kalian. Ini adalah gambar untuk upload atau harus foto maksimal ukuran 20 KB, tidak boleh lebih dari itu. Kalau ukurannya lebih dari 20 KB nanti akan ditolak. Tinggal klik aja upload foto. Kita coba ya. Ini foto siapa ini? Ini Bukja. Untuk melihat ukuran gambar bisa dilihat 2,08 MB kabelnya, karena ukuran maksimalnya adalah 20 KB, tidak boleh lebih dari itu. Caranya ya pokoknya cari ukuran gambar yang tidak boleh lebih dari 20 KB. Kalau lebih dari 20 KB tidak bisa. Kita kecilkan ya. Coba. Dari size 50%. Pengurangan data tidak boleh lebih dari 20 KB. Sekarang kita lihat ini berapa ini?
lambang dua kali nggak bisa, terus kecil ya. Nah ini sudah masuk fotonya. Setelah mengupload foto kalian masing-masing, nanti dicari foto yang paling bagus ya. Lakukan syuting. Syuting itu edit atau merubah mana data yang tidak sesuai, silakan lakukan syuting. Saya cerita aja. Ini ya bisa dilakukan syuting ada di sini. Mulai dari biaya tanah, di selanjutnya dicek apa benar apa salah. Ya. Kalau sudah benar semua, diisi dengan lengkap. Akademiknya juga demikian, silakan. Ya. Kemampuan bahasa Arab, Inggris, komputer bisa apa tidak? Kalau nggak bisa ya Inggris tidak bisa. Apa namanya? Pendidikan, nama sekolah, alamat sekolah provinsi, ya, telepon sekolah, kelulusan, silakan nanti diisi semuanya. Kalau sudah selesai, silakan klik simpan. Ya. Kalau sudah selesai melakukan perubahan di biodata, baru lakukan KRS atau kartu rencana studi. Kartu rencana studi ini adalah berarti biodatanya belum dilengkapi. Coba kita lengkapi aja biodatanya biar nanti bisa melakukan KRS. Jangan tergulir itu terus berlalu ampel, kecamatan, Asinan, Musika, atau begini, Bengkala, Bogor, nomor KTP, pendidikan, kita isi yang berwarna kuning. Jadi nanti kalau versi tidak mau berarti ada beberapa data yang belum diisi. Yang berwarna kuning ini wajib diisi. Ya, silakan dilengkapi dulu datanya baru bisa melakukan KRS. Selagi datanya belum lengkap, kamu masih belum bisa melakukan KRS. Nama ibu, contoh, Yuni, jalan sesuai dengan alamat kamu, KT 9, RW 9, kelurahan, kecamatan, kemudian kabupatennya silakan dipilih. Nomor telepon ortu kalau nggak ada dihapus aja. Pendidikan orang tuanya ya, bukan akhirnya apa. Misalkan ayah ini SMA, ibu SMP, pekerjaan ayah. Kalau nggak ada lainnya. Di sini ada pilihan ya, mulai dari PNS, guru swasta, petani. Kalau nggak ada, tulis lainnya. Kalau ada, silakan dipilih. Pendapatan juga demikian. Berapa pendapatan dalam 1 bulan? 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, dan seterusnya. Kalau lebih dari 3 juta, di sini. Ya. Nama kontak ini yang penting ya. Nama kontak yang bisa dihubungi kalau bisa. Nama kontak ini sama dengan nomor HP kalian masing-masing. Tadi siapa namanya? Nama kontaknya. Nah, sebenarnya siapa namanya? Abdul Wahid. Jadi ini kita bisa Abdul. Ini awal itu yang soal waktu bisa dihubungi ya. Karena ada nomor kontak yang tidak aktif. Kalau sudah selesai, kita cek semuanya, relasi kita simpan. Masih ada yang warna kuning lagi ternyata. Kita cari warna kuning ini mana? Nah, ini emailnya Al-Azhar atau email kalian. Boleh menggunakan email, HP. Oh, emailnya digunakan dari email kalian masing-masing.
Gimana ya? Nah, ini. Kalau sudah silakan disebar. Kalau pengubahan data mahasiswa berhasil berarti sudah selesai. Selagi masih ada kuning itu masih belum bisa seperti ini. Kalau sudah seperti ini lakukan KRS, klik KRS. Ya, klik KRS. Ini kamu sudah bisa memilih mata kuliah yang kamu pilih. Kelas kamu adalah 1 ekonomi syariah. Ini tentang semua. Tentang jangan sampai ada yang kelewatan ya. Perhatikan ya, kalau sudah mencoba semua baru klik ambil KRS. Cocokkan dulu dengan jadwal mata kuliah yang ada. Kalau nanti ada yang nggak cocok silakan lapor ke bagian TU ya. Kelasnya ini jangan lupa kamu semester berapa. Kalau semester 1 berarti diklik ekonomi syariah semester 1. Lalu nanti dicetak semua. Kalau sudah klik ambil mata kuliah. Ini apa ya? Error invalid untuk cetak. Oke, dulu adalah ya begini ya. Nanti buktinya apa? Buktinya nanti kalau ini sudah kamu melakukan KRS nanti akan di-approve oleh dosen wali masing-masing. Dosen wali kalian siapa nanti akan kelihatan di sini. Siapa dosen wali kamu? Ya. Di ini kelihatan ini ya, dosen walinya. Ini dosen wali siapa? Yang silakan bisa menghubungi. Jadi kalau ada kendala terkait dengan KRS silakan menghubungi dosen wali. Kalau sudah sukses, misalkan tadi ini sudah kita lakukan KRS seperti ini, nanti kita lakukan di sini akan kelihatan mata kuliah apa saja yang diambil ya. Kayaknya tadi itu terjadi crash jadwal masih ada yang crash, jadi jadwal masih belum disetting, makanya nanti tidak bisa masuk ya. Dari sini nanti akan kelihatan mata kuliah apa yang saja yang kamu ambil. Kalau sudah melakukan KRS nanti akan kelihatan. Di sini akan kelihatan KRS apa saja yang diambil. Paham belum ini? Silakan. Sudah selesai. Sementara kita ke KRS dulu. Setelah itu kita lakukan apa kita bisa melakukan selanjutnya, bisa melakukan atau melihat daftar nilai, kemudian bisa melihat transkrip, bisa melihat laporan IPS atau yang mengulang apa saja akan kelihatan di sini. Nah, terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Barangkali ada mahasiswa yang mau bertanya tentang materi sistem informasi kampus atau cara akses siaran. Silakan. Silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Hidra dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Pertanyaannya, apakah indeks prestasi atau IP setiap mahasiswa per semester itu harus naik? Terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan ya baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Sinta Putih dari Prodi Ekonomi Syariah. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi kekurangan waktu kuliah efektif yang harus dipenuhi di luar jadwal yang sudah ditetapkan atau pada minggu tenang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita jawab pertanyaan dari pejuang pertama tadi siapa namanya? Maida. Pertanyaan tadi yang saya lihat, apakah indeks prestasi itu apakah harus naik setiap semesternya? Ya. Jadi IPK itu adalah sebuah nilai yang di rata-rata, ya. Semakin SKS yang kamu tempuh semakin banyak, nanti akan semakin bagus. Jadi nggak bisa dikatakan apakah setiap hari harus naik, apa setiap semester harus naik, enggak. Kalau tergantung dari nilai yang kamu dapatkan, bisa juga turun, bisa juga naik atau tetap. Kalau nilai rata-ratanya bagus, IPK itu harus sama dengan nilai rata-rata. Kalau rata-ratanya bagus, nanti dia akan mendapatkan nilai yang bagus. Tapi ketika dia semester 1 dan 2 itu nilai rata-rata bagus, misalkan 3,5, ternyata dia di semester selanjutnya belewet, gak pernah masuk, akhirnya dapat nilai sedikit dari dosennya, maka secara otomatis nilai akan turun dan rata-rata juga akan, atau IPK-nya juga akan turun. Jadi kalau bisa dipertahankan, kalau bagus pertahankan, kalau jelek tingkatkan, kalau terlalu bagus, tidak terlalu bagus ya. Ya kalau sudah bagus, jadi kalau bisa dipertahankan. Semester 1 ternyata IP-nya sudah dapat 3,6. Kalau dia semester 2 jangan sampai turun, pertahankan. Ya. Pertahankan, jangan sampai turun. Kalau bisa ditingkatkan 3,7. Dengan cara apa? Bagaimana cara ditingkatkan? Ya harus nilainya harus lebih bagus. Nilai mata kuliahnya harus bagus. Misalkan semester 1 nilainya cuma dapat B, di semester 2 nilainya lebih bagus, dapat A. Kemungkinan ini interpretasinya bisa naik. Itu ya. Di IPK itu nggak bisa harus naik atau turun. Ya tergantung dari keadaannya. Kalau kamu nanti sudah semester 6 ternyata IPK-nya itu dapat 3,7, ya silakan dipertahankan, jangan sampai turun. Kalau bisa dinaikkan 3,8. Mentoknya adalah 4,0, itu IPK terbaik. Itu sudah kuplot, istilahnya sudah istimewa. Ya. Kemudian bagaimana menyikapi apa tadi? Mata kuliah apa? Kayak seperti mengulang ya pada masa-masa tidak ada perkuliahan. Kalau di kampus biasanya kalau memang ingin mengulang atau memperbaiki nilai itu bisa langsung menghubungi dosen pengampunya. Terserah mau dipakai kapan. Kalau beliaunya sanggup pada waktu jam-jam selain perkuliahan bisa dilakukan, yang penting ada jadwal. Itu ya, tahu ya. Jadi intinya kuliah kalau di luar perkuliahan itu fleksibel, tergantung dari dosen pengampu. Misalkan kalian merasa kok kurang, ya silakan nanti bisa menghubungi dosen pengampunya. Mata kuliah ini kok jarang masuk, kita buat kelas, kesepakatan kelas untuk mengundang dosen yang jarang masuk. Silakan, ya, tidak apa-apa. Tidak harus di waktu jam kuliah. Di luar jam kuliah boleh dilakukan, yang penting ada kesepakatan dengan dosen pengampunya. Itu ya. Silakan boleh. Jadi sedikit pesan buat kalian semua, lakukanlah KRS dengan tepat waktu, dan jika
kami yang